Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, NPM 0320013443. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk memakannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya seperti ikan remora dan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat berpergian kemana saja tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya, benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Kedua, rantai makanan. Perjalanan makan-memakan seperti membentuk suatu rantai disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan tersusun dari produsen atau penghasil, konsumen atau pemakai, dan dekomposer atau pengurai. Saya akan menjelaskan tentang produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Selanjutnya, konsumen, yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Konsumen juga memiliki beberapa tingkat, yaitu konsumen pertama atau primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Saya akan menjelaskan tentang konsumen primer. Konsumen satu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut konsumen herbivora. Contohnya seperti sapi, kelinci, dan kerbau. Selanjutnya, konsumen sekunder, organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya atau trofik 2. Tingkatan ini diisi dengan hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya seperti tikus. Selanjutnya, konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua yang seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya seperti singa, buaya, dan elang. Selanjutnya, dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Ketiga, jaring-jaring makanan.
Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem antara makhluk hidup dan lingkungannya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam jaring-jaring makanan, perbedaan dari keduanya yaitu organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Ada beberapa contoh dari jaring-jaring makanan, yaitu contoh jaring-jaring makanan di laut, contoh jaring-jaring makanan di darat, contoh jaring-jaring makanan di sawah, dan contoh jaring-jaring makanan di air tawar. Saya akan menjelaskan salah satu contoh, yaitu contoh dari jaring-jaring makanan di sawah. Padi sebagai produsen dimakan ulat atau burung. Kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular atau burung pemangsa. Burung pemangsa juga bisa memakan ular. Burung pemangsa mati diuraikan oleh bakteri. Sampai di sini saja saya menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.